Mungkin saja keputusan Florentino Perez mendepak Xabi Alonso dapat menjadi langkah jenius untuk menyelamatkan marwah Real Madrid. Sang presiden sadar, talenta hebat di Bernabeu tidak boleh dipenjara oleh sistem taktik yang terlalu kaku dan dogmatis. Real Madrid sendiri bukanlah laboratorium eksperimen taktik, melainkan panggung bagi para seniman bola untuk berekspresi secara bebas. Di bawah kendali Arbeloa, kekakuan strategi yang membelenggu kreativitas kini telah dibuang jauh-jauh ke tempat sampah. Para bintang dunia seperti Mbappe dan Vinicius kini bernafas lega karena tak lagi harus bermain seperti robot di lapangan hijau. Real Madrid baru saja melewati periode turbulensi yang sangat mengguncang mentalitas tim. Kekalahan dari Barcelona di final Supercopa menjadi awal mula bencana tersebut. Manajemen Los Blancos lantas mengambil keputusan drastis dengan mendepak Xabi Alonso. Alvaro Arbeloa kemudian ditunjuk sebagai nahkoda anyar untuk menyelamatkan sisa musim kompetisi. Banyak pihak meragukan kapasitas sang pelatih interim mengingat minimnya pengalaman di level tertinggi. Keraguan publik semakin memuncak melihat rekam jejaknya yang hanya pernah menangani tim muda. Debut mantan bek Liverpool ini bahkan berakhir menjadi mimpi buruk tak terlupakan. El Real secara mengejutkan tersingkir dari ajang Copa del Rey oleh tim Gurem Albacete. Hasil memalukan tersebut seolah membenarkan ketakutan para Madridista akan masa depan klub. Arbeloa sempat sesumbar mengenai kualitas akademi La Fabrica sebelum pertandingan dimulai. Sayangnya, keyakinan berlebihan itu justru menjadi bumerang yang menghantam balik wajah tim ibu kota. Pasukan muda yang diturunkan gagal menjawab kepercayaan sang juru taktik. Situasi panas berlanjut ketika si putih menjamu Levante di kompetisi domestik La Liga. Para supporter tuan rumah tidak segan mencemooh pemain mereka sendiri sepanjang laga berlangsung. Hal ini membuat Santiago Bernabeu berubah menjadi neraka yang menekan mentalitas penggawa tuan rumah. Lalu, Vinicius Junior dan Jude Bellingham menjadi sasaran utama kekecewaan penonton di tribun. Untungnya Kylian Mbappe mampu memecah kebuntuan lewat titik putih pada babak kedua. Kemenangan 2 gol tanpa balas tersebut sedikit meredakan ketegangan meski belum memuaskan dahaga fans. Kiper Thibaut Courtois bahkan harus angkat bicara mengenai perilaku pendukung sendiri. Penjaga gawang Belgia ini merasa tim membutuhkan dukungan moral, bukan caci maki. Pernyataan tersebut mempertegas betapa rapuhnya hubungan antara tribun dan lapangan hijau. Kritik beberapa hari lalu adalah hal yang wajar, kita bisa menghormatinya. Sebagai sebuah tim, kami tahu bahwa kami gagal pekan lalu. Kami ingin menang dan cara untuk melakukannya adalah dengan tetap bersatu. Jika kami didukung oleh para penggemar, semuanya akan berjalan baik pada akhirnya. Segalanya berubah drastis saat sang raja Eropa menjamu AS Monaco di Champions League. Pasukan Arbeloa mengamuk dengan mencetak 6 gol ke gawang tim tamu. Kemenangan telak ini bukan hanya soal skor, tetapi tentang perubahan cara bermain. Para penggawa Madrid terlihat jauh lebih cair dibandingkan era Xabi Alonso sebelumnya. Tidak ada lagi kekakuan sistem taktis yang membelenggu kreativitas individu bintang Galacticos. Arsitek tim memberikan kebebasan mutlak bagi lini serang untuk berekspresi liar. Formasi dasar 4-3-3 yang digunakan terlihat sangat dinamis di lapangan. Eduardo Camavinga sering bergerak masuk ke tengah membentuk kotak lini tengah yang padat. Pergerakan tanpa bola Federico Valverde juga membuka banyak ruang bagi rekan setimnya. Arda Güler leluasa mengeksploitasi celah sempit di antara bek dan gelandang lawan. Pemain muda Turkiye ini rajin melakukan rotasi posisi demi membingungkan pertahanan musuh. Keleluasaan inilah yang membuat aliran bola menjadi sangat sulit ditebak. Pendekatan taktik kali ini tidak lagi terobsesi pada penguasaan bola dominan. Arbeloa lebih memilih strategi serangan balik cepat yang mematikan pertahanan Monaco. Gol demi gol tercipta lahir dari transisi kilat memanfaatkan kecepatan Vinicius serta Mbappe. Intensitas tinggi membuat pertahanan wakil Prancis hancur berantakan menahan gempuran tuan rumah. Statistik penguasaan bola yang kalah justru menghasilkan efektivitas serangan luar biasa.
Filosofi permainan direct sepertinya lebih cocok dengan DNA para pelari cepat Madrid. Bahkan, bintang asal Brazil kembali menemukan senyuman setelah sempat murung akibat cemoohan fans. Dukungan penuh dari pelatih membuat Vini tampil lepas tanpa beban sedikit pun. Sang winger bahkan mencetak gol indah serta mengirimkan asis matang kepada rekannya. Hubungan harmonis antara pemain dan juru taktik ini menjadi kunci kebangkitan mental skuad El Real. Arbeloa paham betul bahwa ego bintang Madrid butuh dikelola dengan pendekatan personal. Sosok pelatih ini menegaskan pentingnya dukungan supporter bagi talenta muda emosional tersebut. Saya rasa para supporter kini mendukung Vinicius lagi dan menyanyikan namanya. Bahkan ketika Vini bikin peluang dan ditepis kiper, supporter memberinya tepuk tangan. Sejarah membuktikan bahwa Los Merengues jarang sukses di tangan pelatih yang terlalu dogmatis. Carlo Ancelotti dan Zinedine Zidane berhasil karena memberi ruang bagi improvisasi pemain. Xabi Alonso mungkin jenius taktik, tetapi sistemnya terlalu kaku untuk karakter Bernabeu. Pemain sekelas Mbappe atau Bellingham tidak membutuhkan instruksi mikro yang rumit. Mereka hanya memerlukan wadah sistem yang mengizinkan insting alami keluar maksimal. Arbeloa menyadari bahwa tugasnya adalah membiarkan talenta terbaik dunia melakukan magisnya. Arbeloa juga cerdik memanfaatkan lebar lapangan dengan menempatkan Mastantuono di sisi kanan. Pemain muda Argentina itu menjadi target umpan jauh saat transisi terjadi. Variasi serangan dari sayap dan tengah membuat lawan kehilangan orientasi bertahan. Kemenangan besar ini menjadi sinyal bahaya bagi para pesaing di Eropa. Real Madrid telah kembali ke setelan pabrik yang mengandalkan kecepatan dan skill individu. Ketergantungan pada sistem rumit telah dibuang jauh demi mengakomodasi naluri membunuh para striker. Mungkin benar bahwa tim ini tidak membutuhkan pelatih dengan pemahaman taktik setingkat profesor. Mereka hanya butuh sosok ayah yang mengerti cara membuat anak asuhnya nyaman. Arbeloa datang menawarkan solusi sederhana di tengah kerumitan taktik sepak bola modern. Filosofi kebebasan ini juga tercermin dari pernyataan sang pelatih pasca pertandingan. Mantan rekan setim Xabi Alonso itu menekankan aspek mentalitas di atas segalanya. Bagi pelatih interim tersebut, Real Madrid adalah entitas yang melampaui sekedar strategi papan tulis. Real Madrid melampaui gaya dan konsep taktik. Real Madrid adalah tentang karakter, mentalitas, ambisi, dan kerja keras. Itulah Real Madrid dan itulah langkah pertama yang harus kami ambil. Dengan pendekatan berbeda dari pelatih sebelumnya, sejauh mana Arbeloa dapat membawa terbang sang penguasa Eropa?